Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Eti harap semua dalam keadaan baik-baik ya. Tidak terasa kurang lebih 6 bulan kita tidak bertemu secara langsung. Tapi Kak Eti percaya Tuhan Yesus ada di sana bersama adik-adik. Kak Eti tidak sabar lagi memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah masing-masing. Mari kita angkat sebuah pujian yang berkata, generasi bagi Kristus. Adik-adik adalah generasi Kristus yang tetap taat dan setia bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan dalam keadaan apapun. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama, generasi bagi Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Irna. Tapi sebelumnya kita menyanyi sebuah pujian yang berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Pujian ini mengungkapkan segala sesuatu yang kita terima saat ini adalah dari Allah dan dikerjakan oleh Allah dan untuk kemuliaan namanya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Sungguh tak terselidiki
kita membaca firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami datang menghampiri Engkau pada saat pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, baik itu Kak Irna yang menyampaikan firman Tuhan dan kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam adik-adik. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Tema firman Tuhan hari ini berhikmat menghadapi masa sulit. Berhikmat menghadapi masa sulit. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita tentang Yusuf. Apakah adik-adik masih ingat siapa Yusuf? Ya, Yusuf adalah salah satu anak daripada Yakub. Pada waktu itu Yusuf pernah dibenci oleh saudara-saudaranya karena mendengar mimpi Yusuf. Dan Yusuf juga pernah hampir dibunuh. Lalu Yusuf dijual ke tanah Mesir. Dan Yusuf juga pernah difitnah oleh istri Potifar sehingga ia masuk penjara. Dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun. Adik-adik, pada waktu itu di istana Mesir, Raja Fir'aun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Kemudian Raja Fir'aun bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Pada pagi hari, Raja Fir'aun mengumpulkan semua orang yang ahli, tetapi mereka tidak bisa mengartikan mimpi Fir'aun. Lalu datanglah juru minuman. Ia memberitahu kepada Fir'aun bahwa ada seorang Ibrani yang dipenjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Siapakah dia? Ya, ia adalah Yusuf. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Fir'aun. Dan Raja Fir'aun pun menceritakan semua mimpinya. Yusuf mengartikan bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Arti mimpi selanjutnya, Yusuf mengatakan bahwa akan datang 7 tahun kelaparan, tidak ada makanan di Mesir. Kemudian Yusuf berkata lagi kepada Fir'aun agar ia mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan. Seorang yang bijaksana adalah seorang yang penuh hikmat menghadapi masa-masa yang sulit ke depannya. Akhirnya Raja Fir'aun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang bijaksana dan dipenuhi oleh Roh Allah. Akhirnya Raja Fir'aun pun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Wah, luar biasa ya. Tuhan menyertai hidup Yusuf sehingga ia diangkat menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Lalu ketika 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanannya dan menjualnya. Wah, luar biasa ya. Yusuf adalah seorang yang bijaksana karena Tuhan menyertai hidupnya. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan teman-teman, oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini menceritakan tentang upaya Yusuf untuk menangani krisis yang terjadi di Mesir, krisis pangan, yaitu bahan makanan. Dengan hikmatnya, Yusuf mempersiapkan orang Mesir untuk menghadapi masa yang sulit. Sehingga ketika masa sulit itu terjadi, Yusuf dapat berbagi kepada masyarakat, termasuk berbagi kepada saudara-saudara yang membencinya. Wah, luar biasa ya.
Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Nah, adik-adik tahu sekarang kita menghadapi wabah COVID-19 dan virus ini menyerang semua orang. Orang kaya, orang miskin, orang tua, orang muda, anak kecil, kakek nenek, dan semua orang bisa terkena virus ini. Dan virus ini bisa mematikan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita agar kita menjadi berkat di tengah masa-masa yang sulit. Kita memiliki hikmat supaya kita bisa menjaga kesehatan kita. Adik-adik masih ingat kan bintang tamu minggu lalu, perawat for Christ, yang mengajarkan supaya adik-adik melakukan 4M, mencuci tangan, menggunakan masker, kemanapun adik-adik pergi, menjaga jarak, dan menjauhi tempat-tempat yang ramai. Pada masa wabah pandemi ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, dan banyak orang juga yang sulit mencari makanan. Nah, adik-adik, jika adik-adik tahu ada orang yang seperti itu, mari kita saling menolong. Kita harus menjadi berkat seperti gereja kita, Gemit Eklesia Batam, yang memberikan donasi atau bantuan berupa makanan atau bahan pokok untuk kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, kebutuhan jemaat yang kehilangan pekerjaan karena wabah virus ini. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita belajar percaya dan beriman kepada Tuhan dalam menghadapi situasi apapun. Walaupun kita sulit di masa wabah COVID-19, kita belajar dari rumah, kita mengerjakan apapun dari rumah, tapi kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik untuk hidup kita. Sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf pada waktu itu, Tuhan juga akan menyertai kita pada masa ini. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.